Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi pembahasan kita hari ini itu tentang asimtot. Nah, ini masih lanjutan dari materi yang kemarin atau limit ya. Nah, asimtot itu apa sih? Apa udah pernah dengar atau belum? Nah, hari ini akan kita bahas. Jadi asimtot itu suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jaraknya kalau semakin lama itu semakin kecil mendekati nol. Jadi jaraknya makin dekat di sampai nanti tak terhingga. Jadi dia tuh cuma semakin dekat doang nih, nggak sampai memotong, nggak sampai ketemu. Nah, kayak ini ya contohnya, kalian coba lihat ke sini. Nah, ini ibu ada nih, coba ini ada garis ini kan. Nah, garis yang tengah ini tuh dia didekati oleh kurva nih. Nah, jarak si kurva ke garis itu makin lama itu makin sampai nggak ada jarak gitu, maksudnya sampai deket, makin deket, cuma sampai deket doang gitu, nggak sampai memotong. Sampai kapan nggak memotongnya? Ya udah sampai tak terhingga, sampai nanti juga nggak bakal memotong gitu ya, nggak bakal ketemu. Ini juga nih sampai deket banget nggak bakal ketemu. Nah, ini juga nih garis yang ini kan garis lurus ya, aduh nggak bisa lurus nih, garis lurus nih. Nah, dia itu didekati oleh kurva. Nah, ini juga didekati oleh kurva sampai tak hingga. Nah, ini tuh tadi dua garis ini itu namanya asimtot. Nah, cuma asimtot ya ini ya. Nah, sebenarnya asimtot itu ada 4. Asimtot vertikal, asimtot horizontal kayak ini ya, asimtot vertikal. Ini asimtot horizontal. Nah, sebenarnya ada 2 lagi, asimtot miring dan asimtot kurva. Nah, cuman yang akan kita bahas hari ini cuma sampai asimtot vertikal dan asimtot horizontal gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar gimana sih cara nentuin di mana sih letak asimtotnya gitu. Kayak ini kan dia ya. Nah, ini asimtotnya di sini gitu. Nanti asimtot bisa di sini, bisa di sini gitu, tergantung ya. Nah, begitu juga asimtot yang datar juga sebenarnya bisa di sini, bisa di X-nya aja, bisa di bawah, bisa di. Nah, itu nanti kita akan tentukan ya. Oke, sekarang lanjut kita bahas yang pertama, asimtot tegak ya. Asimtot tegak, asimtot tegak itu kalau di gambar ini berarti yang mana? Nah, ini ya nih, kebetulan dia ada di sumbu Y nya nih, berarti kan X nya sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana cara menentukan asimtot tegak dari suatu fungsi? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Asimtot itu dapat ditentukan dari fungsi rasional dan fungsi berbentuk pecahan trigonometri. Fungsi itu rasional tuh fungsi yang gimana sih? Fungsi rasional tuh yang berbentuk pecahan kayak gini nih. Ya. Jadi ada penyebut, ada pembilang. Nah, itu bisa ditentukan asimtotnya, ya. Nah, cara nentuin asimtot itu sebenarnya nanti limit si fungsi ini tuh untuk X mendekati sesuatu ya. Dia itu harus sama dengan tak hingga atau sama dengan min tak hingga. Nah, kalian bayangin aja nih, bayangin ya, pecahan. Karena ada penyebut, ada pembilang ya. Harus sama dengan tak hingga. Nah, berapa per berapa sih yang hasilnya itu tak hingga? Ayo, per berapa yang hasilnya jadi tak hingga? Per 0 ya nggak sih? Kayak kalau 0 per bentar ya. Kalau 0 per 1 itu kan sama dengan 0. Tapi kalau 1 per 0, nah ini tak hingga. Nah, itu ya seperti itu. Nah, kayak gitu yang dimaksud tak hingga. Jadi biar dia tak hingga, si penyebutnya ini kan harus 0 ya. Ini harus 0 nih. Nah, makanya nanti langkahnya kita harus sama dengankan atau kita harus mencari pembuat 0 dari si penyebutnya. Nah, ya jadi ini ya langkah-langkah nentuin asimtot tegak atau vertikal. Itu yang pertama, kalian sederhanakan dulu bentuk pecahannya. Nanti kan ada dikasih fungsi nih. Sederhanain dulu kalau bisa ya. Jadi sederhananya itu gimana sih? Ya kalian coba faktorin, terus siapa tahu ada yang bisa dicoret atau ya pokoknya disederhanain lah gitu ya. Kalau mungkin kan, kalau nggak bisa ya udah biarin aja. Terus kalau udah sederhana, nah yang kedua kamu tinggal cari asimtotnya. Cari asimtotnya itu tadi penyebutnya harus sama dengan 0. Nah, baru nanti kita cari. Oke, itu simpan dulu ya pokoknya. Ya itu tadi kuncinya, kalau tegak berarti penyebutnya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke
materi yang asimtot datar. Nah, kalau misalnya di gambar yang ini, asimtot datarnya yang mana? Asimtot datarnya ini ya, kan datar. Nah, datar atau horizontal tuh. Nah, ini beda cara nyari asimtot datar itu. Caranya gimana? Kalau tadi kan penyebutnya harus sama dengan 0. Oke. Nah, kalau asimtot datar itu kita harus mencari limit fungsinya untuk X menuju tahingga. Jadi limit X menuju tahingganya itu harus ada nilainya. Tuh, harus terpenuhi. Ya. Tuh ya. Gimana maksudnya? Nah, biar lebih paham, ya udah coba nanti habis ini Ibu mau bahas 5 contoh ini. Coba kalian lanjut ke video selanjutnya ya. Oke.